Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi anak-anak di teman Sinau, teman belajar yang selalu setia menemanimu. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bab 2 yaitu tentang himpunan. Nah, di sini mungkin dari kalian masih asing gitu ya dengan kata himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan itu sendiri dapat dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Kemudian, contohnya saja, pada pelajaran IPA misalnya, kita mengenal ada kelompok flora, yang artinya tumbuhan, dan ada fauna, yang artinya hewan. Misalkan, pada tumbuh-tumbuhan itu sendiri di dalamnya lagi masih ada kelompok lagi. Misalnya saja, ada kelompok tumbuhan dikotil, dan ada kelompok tumbuhan monokotil. Kemudian pada hewan juga di dalamnya lagi masih ada kelompok vertebrata dan invertebrata. Dalam kehidupan kita sendiri di sehari-hari kita juga kita mengenal kelompok atau yang biasa kalian sebut dengan suku-suku. Misalnya saja kalian yang berasal dari Jawa, maka disebut sebagai suku Jawa. Kemudian ada dari Sumatera ada suku Batak. Kemudian dari Jawa Barat ada suku Sunda. Dari Kalimantan ada suku Banjar, ada suku Dayak, dan lain-lain sebagainya. Lalu, apakah himpunan itu? Di sini kelompok atau kumpulan ada yang bisa kita sebut sebagai himpunan, tetapi jangan salah, ada juga kelompok atau kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Contoh deh di sini, kita bahas dulu kumpulan atau kelompok yang merupakan himpunan. Yang pertama, ada kelompok kumpulan siswa perempuan di kelas 7F. Kemudian ada yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Yang ketiga, kumpulan nama kota berawalan huruf B. Itu merupakan contoh-contoh himpunan. Yang bukan himpunan apa saja? Yang pertama adalah kumpulan siswa perempuan yang pintar. Yang kedua, kumpulan mobil mewah. Dan yang ketiga, kumpulan nama kota besar. Nah, lantas, apa sih yang membuat kumpulan atau kelompok ini kemudian dikategorikan sebagai himpunan dan yang bukan himpunan? Apakah kalian bisa melihatnya? Oke, kalau belum bisa, Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, kita kita bandingkan antara kelompok atau kumpulan yang himpunan dan yang bukan himpunan ya. Kita lihat dulu yang himpunan. Kelompok siswa perempuan di kelas 7F. Misalnya saja nih, kalian kalau disebutkan kelompok siswa perempuan di kelas 7F, pasti kalian langsung bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Siapa saja misalkan? Ada Kezia, kemudian ada Maharani, ada Indah, ada Fatimah, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kumpulan siswa perempuan yang pintar, apakah kalian bisa langsung menyebutkan? Mungkin menurut Kezia, yang pintar itu adalah Indah. Tapi menurut si Indah sendiri, yang pintar itu adalah Fatimah. Nah, ternyata di sini ada menimbulkan perbedaan. Inilah yang kemudian membuat bahwa kumpulan siswa perempuan yang pintar itu bukan merupakan himpunan. Karena apa? Karena di sini ada kata sifat pintar. Nah, kita coba telah lagi untuk contoh yang kedua. Kumpulan hewan berkaki 4 yang himpunan ya. Kalian bisa menyebutkan langsung anggota-anggotanya. Kumpulan hewan berkaki 4. Maka yang ada di bayangan kalian ada kucing, ada kuda, ada sapi, ada kerbau, kemudian ada rusa, dan lain-lain. Ya kan? Pasti langsung yang ada di pikiran kalian semua hewan yang berkaki 4. Kalian bisa langsung menyebutkan. Dan antara orang yang satu dengan yang lain pasti akan menyebutkan hal yang sama.
Tetapi coba kita lihat yang contoh kedua, kumpulan mobil mewah. Apakah sama di sini? Mungkin orang yang pertama ada si A akan menyebutkan yang mewah itu adalah mobil Avanza. Tapi menurut si B, yang mewah itu ada misalkan Ferrari. Si C lagi, misalnya yang mewah itu ada BMW. Nah, kan beda-beda. Tergantung dari standar orang masing-masing. Kenapa? Karena mewah di sini juga merupakan kata sifat. Dimana kalau kata sifat ini kemudian antara orang yang satu dengan yang lain akan menilai secara relatif. Jadi antara orang yang satu dengan yang lain penilaiannya akan berbeda. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Kumpulan nama kota yang berawalan huruf B. Kalian di sini pasti bisa menyebutkan dengan cepat, langsung gitu ya, jelas. Yang pertama, kota kita tercinta, Balikpapan. Kemudian mungkin ada Bandung. Kemudian ada Bogor. Dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang ketiga, contoh yang bukan himpunan di sini disebutkan kumpulan nama kota besar. Pasti kalian akan berpikir dulu, besar apanya? Apakah besar jumlah penduduknya? Apakah besar wilayahnya? Nah, di sini ada kata sifat, yaitu besar, yang akan menimbulkan penilaian ganda antara orang yang satu dengan yang lain. Misalkan menurut Fahri, si Fahri misalnya, menurut Fahri yang besar itu adalah kota Balikpapan. Tapi menurut penilaian si Indra misalnya, bukan Balikpapan yang besar itu kotanya, ada Jakarta. Nah, apakah dua-duanya yang mana yang benar, yang mana yang salah? Ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang pasti di sini yang kita bahas adalah dia himpunan atau bukan. Karena besar ini merupakan kata sifat yang menimbulkan penilaian ganda antara orang yang satu dengan yang lain, maka kumpulan nama kota besar bukan merupakan sebuah himpunan. Oke, paham ya? Untuk membedakan antara yang himpunan dan yang bukan himpunan. Lanjut. Jadi, di sini kelompok yang bagaimana sih yang merupakan himpunan? Nah, kelompok yang gimana ya? Oke, di sini kita tadi sudah menelaah, kita coba lagi pikirkan lagi. Jadi, kelompok yang bagaimana sih yang merupakan himpunan? Tadi sudah Ibu singgung sedikit-sedikit bahwa himpunan yang dikategorikan sebagai himpunan itu merupakan kumpulan yang anggotanya dapat didefinisikan dan disebutkan dengan jelas dan tidak menimbulkan penilaian ganda atau relatif antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian di sini himpunan itu sendiri dinyatakan dengan huruf kapital, abjad, kapital, atau biasa kalian menyebutkannya dengan huruf besar. Bisa dengan huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Boleh. Nah, penulisannya himpunan dituliskan dengan seperti ini. Ini huruf kapital untuk menyatakan himpunan. Kemudian ada kurung kurawal, dibuka dengan kurung kurawal. Kemudian titik-titik di sini merupakan anggota dari himpunan. Nah, kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, ini contoh-contoh himpunan tadi. Ada hewan berkaki 4, ada misalnya kumpulan siswa SMP Negeri 7 Balikpapan, dan lain-lain. Lanjut. Oke, iklan sedikit. Di sini jadilah seperti matematika. Walau banyak yang nggak suka, tapi dia tetap memberi manfaat buat banyak orang. Yakin deh, tidak semua kalian yang menonton video ibu ini menyukai matematika. Tapi kalian sadari atau tidak sadari bahwa matematika itu memberikan banyak manfaat buat kalian. Kalian mau jadi pedagang, harus bisa matematika. Harus bisa tahu untuk untung rugi. Kalian mau jadi arsitek, harus tahu perhitungan, harus tahu bangun datar. Kemudian kalian mau jadi pilot, harus tahu
jarak, kecepatan, dan waktu gitu kan. Jadi hampir semua aspek dalam kehidupan kita itu ada matematika. Jadi yang masih nggak suka matematika, ayo dong diusahain untuk bisa matematika, untuk suka dengan matematika. Nggak harus jadi pintar, yang pasti suka saja. Oke, lanjut kita bahas tentang himpunan. Nah, di sini himpunan itu dalam matematika dapat disajikan atau dapat dituliskan dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang kedua, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang keempat, dinyatakan dengan diagram Venn. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa meneruskan menonton video ibu ini sambil membuka buku paket kalian, halaman 117 sampai dengan halaman 131. Oke, yang pertama, penyajian himpunan. Dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimilikinya. Misalkan di sini ada himpunan A, adalah himpunan semua bilangan asli kurang dari 5. Bagaimana caranya untuk menyebutkan sifat-sifat, menuliskan sifat-sifat yang dimilikinya? Langsung saja tadi ingat bahwa himpunan dituliskan dengan huruf kapital. Boleh kalian, karena di sini sudah ada A, kita ikuti saja berarti A. Himpunan A adalah di sini dalam matematika dituliskan dengan sama dengan jangan lupa diawali dengan kurung kurawal. A adalah himpunan semua bilangan asli. Langsung aja ditulis bilangan asli kurang dari 5. Udah, kalau sudah selesai, tutup kurung kurawal. Sesimpel itu, nak. Oke, kurang. Mau ditambah lagi? Boleh. Yang B misalkan. B adalah himpunan semua bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti menuliskannya apa? Yang pertama adalah himpunannya. Himpunan B adalah sama dengan buka kurung kurawal, kemudian himpunan semua bilangan ganjil. Berarti kita tuliskan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Tutup kurung kurawal. Dah. Sesimpel itu untuk penyajian himpunan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang kedua, dengan menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Nah, ini juga cukup gampang. Contohnya tadi masih kita pakai contoh yang di sebelah ya. A adalah himpunan semua bilangan asli kurang dari 5. Ini kita sebutkan saja anggota-anggotanya. Ada berarti A adalah himpunan semua bilangan asli kurang dari 5. Ada di sini bilangan asli. Ayo dibuka lagi bab 1 videonya yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Bilangan asli yang bagaimana? Kurang dari 5. Oke, betul. Berarti mulai dari 1. Jangan lupa ketika menuliskan anggota himpunan yang pertama, kemudian koma, baru setelah 1, betul, 2 bilangan asli, koma lagi, kemudian anggota lagi berapa? 3, anggota lagi, koma, baru anggotanya lagi berapa? 4. Masih ada lagi tidak anggotanya? Karena di sini kurang dari 5, 5-nya masuk atau tidak? Tidak termasuk. Berarti langsung kita tutup dengan kurung kurawal. Udah sesimpel itu. Jadi di sini bisa kita sebutkan bahwa himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita balik, misalkan berarti 1 itu merupakan anggota dari himpunan A. Nah, anggota sendiri dalam matematika disimbolkan dengan elemen atau simbolnya seperti huruf E. Satu elemen A atau satu anggota dari himpunan A. Kemudian ada 2 anggota himpunan A. Ada apa lagi? 3 anggota himpunan A. 4 juga anggota himpunan A. Kalau 5, apakah anggota himpunan A? Karena 5 bukan anggota himpunan A, maka dia dicoret, elemennya dicoret. Nah, Ibu jelaskan lagi, berarti kalau E, ini lambangnya apa? Lambang anggota himpunan. Kalau E-nya dicoret,
Berarti dia lambang apa? Bukan anggota himpunan. Oke, lanjut. Ada contoh lagi yang kedua. Ya, biar nggak terganggu. Yang kedua, ada contoh lagi. B adalah himpunan semua bilangan ganjil kurang dari 10. Oke, di sini di garis bawahi ada bilangan ganjil. Berarti harus diingat bilangan ganjil itu yang bagaimana kemarin. Kalau mau menyebutkan anggota-anggotanya berarti B sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Apa saja? 1, benar. 3, 5, 7, 9. Ada lagi? Tidak ada. Tutup kurung kurawal. Berarti B ini anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kalau mau dibalik 1 berarti anggota dari himpunan B, elemen B. 5 anggota atau elemen dari himpunan B. 9 elemen B. 10 apakah elemen B? Tidak, maka elemennya dicoret. Oke, pahami anak-anak ya? Lanjut. Yang berikutnya, di sini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Di sini ada bentuk umumnya, bahwa, buka kurung dulu, X sedemikian sehingga PX, tutup kurung. Nah, di sini di mana X itu mewakili anggota dari himpunan PX menyatakan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X untuk bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Contoh misalkan, A adalah himpunan semua bilangan asli kurang dari 5. Bagaimana cara menuliskannya? Oke, sama kayak tadi mirip. Berarti ada himpunan A adalah berarti sama dengan buka kurung kurawal. Kita lihat di sini. Bentuk umumnya berarti X boleh diganti dengan variabel lain. Y, nanti kalau kalian sudah belajar tentang aljabar, kalian akan mengenal dengan variabel. Boleh diganti, tidak hanya X saja. Sedemikian sehingga berupa garis lurus. Di sini syaratnya apa? Nih, PX-nya berarti menyatakan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah himpunan semua, nih syaratnya bilangan asli kurang dari 5. Berarti syaratnya adalah X itu kurang, nilainya harus kurang dari 5. Di mana X diminta apa di sini? Bilangan asli. Berarti elemen dari bilangan asli. Nah, tutup kurung kurawal. Sudah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini. A itu adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X kurang dari 5, di mana X adalah elemen dari bilangan asli. Seperti itu cara membacanya. Ada contoh yang kedua lagi. B adalah himpunan semua bilangan ganjil antara 10 dan 20. Bagaimana menuliskannya? Berarti yang menjadi kunci antara 10 dan 20. Berarti bilangan tersebut, anggap saja X, harus lebih dari 10 dan X tidak boleh lebih dari atau kurang dari 20. Nah, ini syaratnya yang pertama. Syaratnya. Jadi kita tinggal pindahkan saja di sini. Berarti B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah semua X sedemikian sehingga X-nya lebih dari 10. Berarti ini X-nya lebih dari 10. 10-nya kita taruh di sini. X-nya. Nah, kemudian X-nya juga kurang dari 20. Di mana X di sini elemen dari bilangan ganjil. Tutup kurung kurawal. Bagaimana dibacanya? Bacanya tadi. B adalah himpunan
yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X lebih dari 10 dan kurang dari 20, serta X adalah elemen bilangan ganjil. Oke, lanjut tadi yang berikutnya dinyatakan dengan diagram Venn. Sabar dulu, di sini diagram Venn akan dibuat video spesial khusus untuk diagram Venn. Jadi jangan lupa buruan di subscribe agar kalau ada video baru kalian bisa langsung tahu. Nah, yuk kita latihan dulu. Testing daya ingat. Dari kumpulan atau kelompok berikut yang mana yang merupakan himpunan? Yang pertama adalah kumpulan lampu lalu lintas. Kumpulan warna yang menarik, kumpulan hewan berkaki dua, kumpulan lukisan yang indah, kumpulan boneka yang lucu, kumpulan nama kota di Indonesia berlawanan dengan huruf B, kemudian kumpulan siswa pintar. Yang mana yang kelompok? Yang pertama, kumpulan lampu lalu lintas. Di sini bisa nggak kalian menyebutkan tadi apa? Himpunan yang anggotanya bisa disebutkan dengan jelas dan tidak menimbulkan penilaian ganda atau penilaian yang relatif. Berarti kumpulan lampu lalu lintas, kalian bisa langsung menyebutkannya apa? Langsung merah, kuning, hijau, gitu kan? Nah, berarti jelas itu. Ada nggak yang beda dari tiga ini? Nggak ada. Maka di sini kumpulan lampu lalu lintas merupakan himpunan. Yang kemudian, yang kedua, kumpulan warna yang menarik. Yang menarik yang bagaimana? Bisa jadi ibu menyebutkannya warna merah, atau mungkin warna pink. Pasti antara orang yang satu dengan yang lain beda. Ada kata sifat di sini menarik, yang membuat bahwa kumpulan warna menarik ini bukan merupakan himpunan. Kemudian, kumpulan hewan berkaki dua jelas, ada bebek, ayam, unggas-unggasan lah ya, itu masuk ke dalam kumpulan hewan berkaki dua, maka dia bisa dikategorikan sebagai himpunan. Lanjut, kumpulan lukisan yang indah, himpunan bukan? Oke, betul sekali, udah jelas karena ada kata indah di sini, ada kata sifat yang menimbulkan makna relatif, penilaian ganda antara orang yang satu dengan yang lain, maka di sini bukan merupakan himpunan. Kumpulan boneka yang lucu, nah lucu lagi di sini. Yang lucu tuh bagaimana sih? Apakah dia teddy bear? Apakah dia Barbie? Kan beda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Lucu di sini kata sifat, maka ini membuat kumpulan tersebut menjadi bukan himpunan. Kumpulan nama kota di Indonesia berawalan huruf B. Ah, ini jelas. Tadi sudah ada disebutkan. Ada Balikpapan, ada Bandung, ada Bogor. Berarti di sini dan lain-lain, berarti di sini jelas merupakan himpunan. Sini sekarang kumpulan siswa pintar, himpunan bukan? Ya, betul sekali. Karena ada di sini kata sifat pintar, maka dia bukan himpunan. Lanjut, soal berikutnya, uji coba berikutnya. Nah, di sini ada, coba kita lengkapi deh tabel berikut ini. Nomor 1, dinyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya. P adalah bilangan asli kurang dari 10. Bagaimana jika disebutkan anggotanya? Bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup kurung kurawal. Maaf, terhapus. Ulang ya. Ulang. Berarti P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 masuk tidak? Nah, ulang ya.
P-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya masuk atau tidak? Karena kurang dari 10, maka 10 tidak termasuk. Langsung tutup kurung kurawal. Lanjut, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti apa di sini syaratnya? Bilangan asli kurang dari 10. Syaratnya ada kurang dari 10. Berarti P adalah semua anggota X sedemikian sehingga X syaratnya apa di sini? Kurang dari 10, di mana X adalah elemen dari bilangan asli. Tutup kurung kurawal. Kemudian, nomor 2, dinyatakan dengan menyebut anggota-anggotanya sekarang. Di sini ada himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Maka ini kira-kira sifatnya apa nih, Nak? Dengan menuliskan sifatnya himpunan Q. Himpunan Q adalah himpunan bilangan, betul, faktor dari 24. Ya. Berarti bagaimana menuliskannya dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan? Sama saja, ada himpunan Q, berarti yang anggotanya X sedemikian sehingga X apa? Boleh di sini misalkan karena dia tidak lebih, karena dia kurang dari 25, boleh kurang dari 25, di mana X adalah elemen dari faktor 24. Udah gitu aja, tutup kurung kurawal. Nah, lanjut sekarang di sini. Di sini ada nih, himpunan M adalah himpunan yang anggotanya lebih dari, yang lebih dari 2 dan kurang dari 10, di mana Y elemen bilangan 5. Maka di sini kita tuliskannya bagaimana nih M-nya? M adalah bagaimana? Bilangan prima, sifatnya bilangan prima antara, betul sekali, antara 2 dan 10. Tutup kurung kurawal. Bagaimana dengan menyebutkan anggota-anggotanya? Ini paling gampang. Langsung aja sebutkan. Bilangan prima yang anggotanya lebih dari di antara 2 dan 10. Berarti ada 3, 5, 7, 9 prima bukan? Bukan. Ingat bilangan prima itu bilangan yang bagaimana? Bilangan yang faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan dalam kesempatan kali ini. Ingat, pembelajaran belum selesai. Silahkan buka classroom-nya masing-masing ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.